digantikan seperti tadi Cici bilang CS atau accounting. Udah bisa. Amatir kan? Iya benar. Bahkan yang nggak ngerti sekalipun sih. Artinya beberapa pekerjaan bakal digantikan. Tetapi kalau kita mempunyai skill, mempunyai value. Ini bisa dikaitkan dengan FOMO sih, kayak takut usang. Kalau saya kaitkan dengan ke diri saya lah kan. Saya kan Gen X, Herbert Gen Z. Kalau banyak pilihan itu ada positifnya. Ada. Ya kan, wawasan kita juga lebih luas, bukan hanya makanan ya, tapi yang lain. Tapi juga harus dibarengi dengan kemampuan kita. Dari situlah yang membentuk jati diri saya yang sekarang, yang Jadi keras, yang orang punya jangan- disiplin. Dan jadi orang itu jangan sombong. Iya, jangan sombong. Jadi apapun, kalau Tuhan itu tidak... Sekarang lagi nge-trade kripto ya. Iya. Ke kripto atau ke saham atau ke emas. Jadi kita menunda kesenangan kita Demi keberlanjutan besok-esoknya demi gitu. besok-besoknya. Karena kita nggak tahu nih, AI berkembang sangat cepat, teknologi berkembang sangat pesat. Ketika kita tidak bisa mengikuti ini, Cici pernah dengar nggak? AI bakalan menggantikan pekerjaan manusia. Wah, itu banyak. Ngeri kalau mendengar itu semua. Benar ya, Ngeri. Cia? Pernah ya, Cia? Baru banyak orang mengatakan susah. Kenapa gitu, Ci? Karena kue, atau kita bilang perusahaan, lapangan pekerjaan, cuman sebesar segini. Tetapi tiap Yang tahun, kerugut, tiap bulan, itu ada tamatan mahasiswa-mahasiswa baru Ya. yang mencari pekerjaan. Tetapi lapangan pekerjaan tidak bertambah, Ci. Jadi lapangan pekerjaan tidak bertambah, Ditambah yang AI mau lagi. melamar pekerjaan banyak. Dengan teknologi berkembang sangat pesat AI, otomatis ya pasti bakalan gimana ya, banyak pengangguran, Ci. Bayangkan kue yang tadi itulah ya. Kue yang tadi itu udah dikerubutin banyak kan? Iya, yang banyak. Benar. tamatan baru dengan yang orang lama. Kemudian di kue ini masuk lagi si AI. Mengambil bagian. Jadi yang terbagi kue ini tambah dikit gitu. Iya, benar. Nah, berarti harus hati-hati dengan ini kan? Sebab bukan hati-hati, Ci. Itu kalau itu Gen Z itu harus melihat itu menjadi positif, bukan menjadi negatif. Peluang. Iya, peluang. Peluang di mana kita harus upgrade skill. Jadi selain kita punya gelar S1 atau S2 ya, Ci ya, kita harus punya skill. Kita harus punya value. Jadi ketika kita punya skill di luar dari akademik, itu yang akan menjadi nilai tambah. Nilai jual juga. Karena beberapa pekerjaan menurut saya akan digantikan dengan AI. Contoh nih, akuntansi. Yang paling jelas itu bank kayaknya. Di Ya. bank banyak yang udah diambil alih dengan AI kan. Iya, mobile banking, mobile Ya. apa semua by mobile kan. Terus kita kayak buka deposito. Dulu kan harus ke bank. Terus dapat yang kayak sertifikatnya itu kan. Sekarang nggak perlu sih dari handphone. Cairkan sendiri, iya kan? Iya. Mau tambahin sendiri semua. Jadi CS-nya nanti lama-lama juga pasti. Sesuatu hal yang bisa digantikan seperti tadi Cici bilang CS atau accounting. Teller. Bank tertentu kan setor sendiri kan. Untuk desainer juga bisa, Ci. Dulu mungkin kita kalau mau ngedesain logo kita harus pergi ke tempat desainer ya, Ci ya. Sekarang Cici cukup ketik-ketik ngeprompt dari ChatGPT udah muncul nih logo. Kalau yang mau lebih berkreasi dikit pakai satu aplikasi tertentu yang warna-warna biru itu udah bisa buat sendiri gitu. Udah bisa. Amatir kan? Iya benar. Bahkan yang nggak ngerti sekalipun sih. Artinya beberapa pekerjaan bakal digantikan. Tetapi kalau kita mempunyai skill, mempunyai value, kita nggak bisa digantikan sih. Untuk kedepannya. Karena ketika kita punya skill, kita punya value, itu yang menjadi nilai jual kita. Jadi kita jangan menganggap AI itu akan replace our position. Tetapi kita harus belajar. Upgrade diri gitu. Ya, kita belajar mengupgrade diri dan menjadikan AI itu sebagai bantuan, tools. Ya, jangan kita diperbudak oleh AI. Karena kita, ya seperti saya bilang, kita ini banyak disodorkan oleh konten-konten yang tidak bermanfaat ya, Cia, menurut saya ya, Cia. Apalagi di zaman 2025 itu permainan-permainan seperti atensi itu sangat berpengaruh ya, Cia. Kan, ya, itu juga lebih arah ke FOMO, Ci. Jadi atensi kan. Jadi contoh nih, kita bilang salah satu artis, dia main tenis nih. Oh, padel ya?
Bukan Belum. padel. Jadi Belum padel. sebelum padel terkenal itu tenis, Ci. Jadi ada salah satu artis itu dia main tenis. Ya. Oh, FOMO. Semua main tenis. Semua main tenis. Sekarang semua main padel. Sekarang semua main padel. Jadi kan ikut-ikut tren. Jadi ada kawan yang lebih fokus main badminton. Iya, benar. Jadi banyak sih yang FOMO-FOMO gitu ya, menurut saya kita lihat juga dengan bijak ya, Ci ya. Kalau memang kita merasa itu tidak bermanfaat, ya untuk apa sih kita ikuti, Ci? Kalau tadi kan FOMO lawannya kan JOMO gitu ya. FOMO juga bisa diatasi dengan lawannya si YOLO tadi. YOLO kan you only live once kan. Yes. Lawannya YOLO tadi, you know, you only need one. Itulah yang untuk mengcover si FOMO ini. Misalnya yang handphone lah misalnya paling sering kan anak muda. Masih bisa dipakai karena muncul yang baru, dia nggak mau FOMO, dia beli. Padahal kamu kan cuma butuh satu. You only need one toh. Termasuk jam tangan lain kalau itu investasi ya, dikoleksi untuk kemudian dijual kembali, itu lain cerita. Benar. Tapi kalau untuk flexing, ingat you only need one gitu, you know. Benar. Ya kan? Nah, dengan zaman yang seperti sekarang, itu ada juga istilah, ini saya agak jarang dengar sih, baru-baru aja. FOBO. FOBO. FOBO ini dia bisa dua. Satu, fear of being obsolete. Usang. Ini bisa dikaitkan dengan FOMO sih, kayak takut usang. Kalau saya kaitkan dengan ke diri saya lah kan. Saya kan Gen X, Herbert Gen Z. Melihat Gen Z ini jago-jago kali mereka buat, termasuk yang AI ini semua kan. Saya bisa FOBO, merasa usang. Kita misalnya satu perusahaan, Herbert masuk sebagai, ini kan kebetulan Herbert entrepreneur ya, misalnya lah Herbert melamar kerja. Saya udah FOBO lah. Ini yang masuk Gen Z. Jago teknologi, jago AI. Nanti bos sudah mulai ngelirik AI, saya usang. Karena saya nggak ngerti. Tapi positifnya itu, kalau saya masih mau belajar, kan bisa. Benar. Positifnya di sana. Benar. Tapi kalau saking takutnya dengan FOBO, tapi tidak action, ya kita jadi pasif, jadi minder, jadi depresi. Itu. Lalu ada satu lagi FOBO yang fear of better option. Ini saya pengen dengar pendapat Herbert. Fear of better option. Pilihan yang lebih baik. Gitu. Pilihan yang lebih baik. Ya. Ada negatif, ada positifnya juga sih. Negatifnya ini orang yang di FOBO ini, yang better option nih, dia terlalu banyak mencari pilihan option dan eksekusi yang lama. Betul. Intinya seperti itu. Ya, betul. Dia terlalu banyak mencari, tetapi kadang bisa nggak eksekusi, kadang eksekusinya lama, artinya dia tidak percaya diri sih. Ya, maka dia melakukan itu sih. Jadi tidak mampu memutuskan ya. Memutuskan sesuatu, dia nggak bisa. Kita ambil contoh yang simpel-simpel aja lah, yang paling sederhana, yang secara umum kayaknya kita juga lakukan. Kita mau pesan makanan dari aplikasi tertentu. Banyak pilihan kan? Sebenarnya enak kan, banyak pilihan, artinya kita kan punya kebebasan memilih yang kita suka. Tapi nggak kita sadarin 1 jam hanya untuk memilih makan siang 1 porsi. Bisa terjadi kah? Herbert pernah ngalamin nggak yang seperti itu? Saya enggak. Saya mungkin kakak saya ya, kakak pribadi, kakak pribadi kakak saya kandung, perempuan, kakak kandung saya lama, lama banget. Kita nungguin. Cuma untuk ibaratnya untuk makan lama banget. Kalau saya tipe yang gampang ya, Ci ya. Praktis, contoh saya lagi pengen makan nasi nih, udah nasi goreng. Dan randomly yang manapun atau apapun jadi, Ci. Yang penting kan it's only food, right? It's only food and only eat. Ya udah. No need to think too much. Ya udah, apa yang bisa membuat kenyang, membuat tidak lapar, ya udah makan aja. Kalau pengen yang bervitamin, ya buah-buahan. Fokus itu gitulah, nggak usah. Iya, nggak kemana-mana sih. Karena banyak pilihan, kita jadi awalnya cari nasi padang kan. Nasi padang. Lama-lama sampingnya, seperti itu. Nasi padang kayak contoh, gue lagi pengen makan nasi padang nih. Ya, kalau mau cepat atau nggak mau ribet, ya udah nasi. Kita bilang nasi Garuda. Atau mungkin yang langsung muncul aja di pikiran ya. Langsung muncul nih. Ya udah, 50 meter dari lokasi saya nih ada warung. Ya udah beli aja gitu loh. Toh sama-sama nasi kan, sama-sama ayam juga kan gitu loh. Yang membedakan cuma brandnya doang. Saya lebih lihat lebih ke praktis sih. Saya tipe orang yang tidak suka yang ribet-ribet banget.
Dan kamu juga, Herbert juga nggak mau habisin waktu untuk something yang nggak penting. useless gitu kan, ngapain gitu. Cuma berjam-jam cuma memilih makan. Ya. Mending kalau diputuskan, akhirnya udahlah nggak jadi lah, nggak jadi diet lah, atau itu lebih parah lagi. Iya, udahlah aku makan snack aja. Itu aku masak Indomie aja. Ya, itu lebih parah lagi. Ini contoh kecil yang sebenarnya membentuk kepribadian. Karena kalau terlalu sering seperti itu, kita jadi punya habit sulit memutuskan. Yes, benar sih. Ya. Positifnya sebenarnya kalau banyak pilihan itu ada positifnya. Ada. Ya kan, wawasan kita juga lebih luas, bukan hanya makanan ya, tapi yang lain. Tapi juga harus dibarengi dengan kemampuan kita membuat keputusan dengan praktis. Iya, benar. Dan itu berfaedah nggak, worth it nggak? Kamu habis waktu lama. Spend waktu di sana kan, Ci. Betul. Nah, Herbert sendiri punya, asik ya ngobrol gini ya kita sebenarnya. Banyak topik yang sebenarnya bisa dibahas lagi. Cuma untuk hari ini kira-kira dari Herbert ada nggak masukan untuk viewers? Boleh untuk Gen Z, boleh juga untuk secara umum viewers. Ini suatu kelemahan juga. Ya. Suatu kelemahan juga. Suatu kelemahan yaitu beberapa ya. Saya mengatakan beberapa. Kita jangan sombong sih. Ya. Ini untuk semua orang sebenarnya ya. Bukan khusus Gen Z ya. Iya, untuk semua orang. Kita nggak boleh sombong. Karena saya pernah di titik itu. Titik sombong? Ya, jadi dulu itu ketika SD, itu dari papa saya ada memberikan toko. Itu Herbert SD? Ya, jadi SD gue udah kerja sih. Jadi siap. Bukan kerja, kalau dikasih toko bukan kerja, itu jadi bos loh. Oh iya, jadi bos ya. Kan? Jadi bos. Tapi termasuk kerja lah, Ci. SD usia paling 12 kan? Iya. Kawan-kawan saya dulu SD nggak ada yang kerja, Ci. Gua yang kerja, Ci. Itu oke. Toko handphone. Toko handphone, dikasih tokonya. Toko? Iya, dikasih toko untuk dikelola. Dikelola oleh saya dan kakak saya. Ya. Toko handphone di Medan Plaza, Ci. Di Medan Plaza. Medan Plaza yang itu ya? Yang udah terbakar, Ci. Oh iya, betul. Yang udah terbakar. Itu nama toko saya itu Lucky Ponsel, Ci. Lucky Ponsel, posisi tokonya itu depan ATM BCA, saya ingat banget. Itu banyak kenangan-kenangan di sana sih, Ci. Ada 5 tahun juga sih buka toko di sana. Cuma karena ada suatu kejadian kebakaran, ya itulah, Ci. Letak sombongnya di mana coba? Oh, kalau dulu saya kan toko handphone nih. Ya. Jadi handphone apa yang terbaru? Handphone apa yang terbaru itu saya ada, Ci. Contoh nih, baru keluar pertama kali itu BlackBerry Bold ya. Zaman itu. Ya, zaman itu. BlackBerry Bold yang 9.000 yang masih pakai trackball. Ya. Itu saya ada. Itu pertama keluar tuh harganya 8 juta, Ci. 8 juta zaman kemarin itu. Iya. Itu udah mahal banget loh itu, Ci. Pastilah, itu berapa puluh tahun lalu gitu kan. Jadi baru ada keluar nama Onyx 1, Onyx 2, Onyx 3. Semua. Saya punya semua. Bayangkan ketika saya SD aja saya memakai 2 handphone, Ci. Pada saat itulah Herbert merasa sombong ya? Iya, ketika kita di atas, pride kita itu sangat tinggi, Ci. Apalagi masih SD, udah jadi toke. Benar, Ci. Itu ibaratnya anak kecil dikasih pisau, Ci. Itu bisa menusuk dirinya sendiri, Ci. Itulah yang terjadi kepada diri saya. Namun ketika mungkin ini satu jalan ya yang diberikan Tuhan untuk menegur saya. Ketika ada kejadian di Medan Plaza terbakar. Pelajarannya mahal ya, satu plaza itu. Iya, benar. Ya, ketika kejadian kebakaran itu, jadi gini, Ci. Jadi sebelum itu terjadi, kalau nggak salah, kebakaran Medan Plaza itu Oktober, Ci. Malam itu kan? Iya, Oktober. Jadi kebetulan sewa kami itu habisnya Desember, Ci. Jadi rencana kalau udah habis dari sini, kami mau pindah ke Medan Fair. Oh, mau tinggal buka toko 2 bulan di sana lagi gitu. Iya, tinggal 2 bulan. Dan barang semua stok Barang semua stok kita taruh di toko, Ci. Jadi zaman dulu ada iPad 1, iPad 2, iPad 3, iPad 4, itu kami taruh di toko semua, Ci. Habis. Jadi itu habis terbakar dan tidak ada asuransi, Ci. Oh. Kalau ada asuransi mungkin bisa klaim ya. Itu berarti benar-benar nihil ya? Iya, habis semua, Ci. Apakah itu titik yang benar-benar? Itu stres banget sih, karena beberapa kan itu berarti udah SMA? Tagihan, hutang semua jalan ya. Itu berarti udah SMA dong ya? Kalau sempat 5 tahun, SMP atau SMA dong?
waktu terbakar itu? Ingat? SMP deh kayaknya. Masih SMP? SMP kelas akhir 3 lah harusnya. kayaknya. Oh iya. Iya, kelas 3 kayaknya. Masih remaja yang tanggung kali, terus harus iya, mengalami. tanggung kali, tapi harus mengalami cobaan yang begitu besar ya. Iya. Tapi di sisi itu saya bangkit sih, Ci. Saya bangkit dan saya juga terima kasih kepada orang tua gua. Dia mengatakan, ya kita udah modal kita udah habis nih di sini. Jadi inilah kamu start dari nol, bekerja, merasakan dunia kerja. Kemarin itu kan kita merasa seperti bos ya. Nah, ini jadi ketika itu ya mulailah dari nol segala sesuatu. Jadi pesan dari situlah yang membentuk jati diri saya yang sekarang, yang jadi keras, yang punya disiplin. Dan jadi orang itu jangan sombong. Iya, jangan sombong. Jadi apapun, kalau Tuhan itu tidak berkehendak, kamu nggak jadi, kamu nggak akan jadi. Kamu habis. Ya, dan mau diambil ya diambil seketika itu juga ya. Kita nggak tahu. Betul. Mungkin Cici melihatnya, itu satu mall ya, Ci ya. Mungkin Cici melihatnya itu satu mall, tapi aku lebih melihatnya lebih ke kekecewaan. Ya. Saya 2 bulan lagi loh mau pindah ke Medan Vero. Kenapa harus kejadian seperti itu? Kalau memang saya tahu seperti itu, sebelum terjadi saya pindah dulu dong. Ya. Atau saya asuransikan dulu dong barang-barang saya. Jadi saya aman. Tapi kan itu kan tidak terjadi. Ya. Artinya kan makanya saya selalu ketawa ya, Ci ya. Kalau ada orang yang mengatakan, aku yakin akan rencana aku. Karena apa yang kita rencanakan itu Tuhan akan ketawa. Iya. Kenapa Tuhan akan ketawa? Karena Tuhan yang merencanakan. Tuhan yang apa yang kita lakukan segala sesuatu itu kalau tidak direstui oleh yang Maha Atas, itu tidak akan jadi, Ci. Ya. Betul. Dan itu ya kepercayaan masing-masing ya, Ci. Tapi saya merasakan itu memang benar, Ci. Ya. Apa yang kita rencanakan itu kadang itu tidak sesuai dengan harapan kita. Ya, tapi ya kita sebagai manusia juga kita tetap berusaha ya. Artinya do your best, let God do the rest. Yes. Betul? Benar, nah, senang sekali Herbert mau hadir hari ini di podcast ya. Masih banyak, saya yakin dengan posisi Herbert yang masih anak muda tapi punya pemikiran yang matang dan bersedia berbagi. Bisa jadi berikutnya juga Herbert bakal tampil dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Boleh, Ci. Betul? Ya. Oke. Thank you untuk hari ini. Yuk, bye-bye. Bye-bye. Simply, let's talk.